berita-berita di sosial media ini lagi lumayan cukup naik, berkembang, Tat. Ini ada info-info tentang bagaimana ada ide-ide dari ide-ide untuk membagikan kondom gratis gitu. Kondom gratis ini heboh dari PP nomor 28 tahun 2024 pasal tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja gitu. Iya. Nah, dengan adanya ini memang menjadi polemik. Iya. Ditaruh iya. Jadi menjadikan polemik di banyak dari teman-teman kita mungkin yang speak up tentang masalah hal ini ya, bahwa kondom ini kok dibagi-bagi gratis gitu. Dari maksud mungkin dari pelaksanaan undang-undang dari kesehatan ini sebenarnya masih dikaji juga, masih harus dilihat juga bagaimana respon dari Kiai Ma'ruf Amin juga itu masih didalami dulu, dirundingkan dan didengarkan sehingga nanti kemudian bisa menjadi pelaksanaannya ini tidak terjadi benturan-benturan gitu, karena masih dicoba lah, digali lagi apakah ini perlu atau enggak gitu. Nah, dari situs resminya Kementerian Kesehatan juga mengatakan bahwa dengan nanti disediakan alat kontrasepsi gratis ini bukan diberikan kepada anak-anak muda yang belum menikah, tapi diberikan ke anak-anak muda yang sudah menikah. Gitu. Sudah menikah diberikan itu. Apakah memang untuk mencegah kehamilan atau mungkin yang lain. Tapi tentunya dari beberapa jurnal yang saya baca juga ada untuk menanggulangi virus-virus HIV mungkin. Itu juga. Nah, terus di beberapa kota, ternyata ada salah satu kota yang nggak bisa saya sebutkan juga, di depan kampusnya ini ada pembagian kondom gratis. Dengan, ada kayak gambar tapi wanita pakaiannya minim lah. Cuman kalau itu kan nggak bisa diketahui apakah itu memang dari pemerintah, atau memang itu sampling dari produk kondom untuk membagikan kondom itu gratis ke kota besar ini, di mana kota ini juga lumayan menjadi sorotan karena ini seks bebasnya meningkat gitu. Makanya dengan dibagi kondom itu. Jadi belum tentu juga. Nah, kalau dari antum sendiri dengan adanya fenomena ini, terus kita juga nggak tahu nantinya akan undang-undang ini akan disahkan apa enggak dengan pembagian disediakan kondom gratis ini, apakah benar menurut antum tuh benar atau enggak, kalaupun itu juga nanti dibagikan ke orang yang sudah menikah aja gitu. Ya. Kalau menurut saya memang technically hal-hal seperti ini jelas banget dan justru menunjukkan kepada kita ini kerasa banget gitu sekulernya. Sekuler. Ya. Apa itu ini sekuler? Kan cara-cara solusi-solusi yang diberikan khasnya negara-negara sekuler yang misahkan agama dari kehidupan. Tapi bukan di Indonesia kan negaranya ya masih ketuhanan yang Maha Esa dong. Ya, itu kan semboyannya. Tapi faktanya nah ini faktanya, kenapa anak-anak dibagi kondom? Kenapa sex education selalu kaitannya dengan kondom? Itu kan artinya kalau kondom itu kan sebenarnya alat terapan, alat yang harus dipakai kan gitu. Iya. Nah, artinya berarti ada aktivitas menggunakan kondom dong. Kalau aktivitas menggunakan kondom, artinya nggak mungkin dong dipakai kondom sendirian, nah, ngapain? Kan nggak mungkin ya gitu. Yeah. Makanya artinya support seperti itu tuh menurut saya jelas sekali menunjukkan kalau itu ciri-ciri dari negara sekuler tadi, bahwa penanganannya dari cara penanganan sangat pragmatis sekali. Negara kita mungkin nggak sekuler dong, negaranya kan masih mayoritas orang Indonesia banyak. Orang Indonesia itu kan masyarakatnya Muslim banyak banget gitu. Nah, kalau kita ngomong tentang negara itu tentang kepemimpinan. Kalau kita ngomong negara, saya tidak ngomong tentang masyarakatnya. Tentang negara itu kepemimpinan. Nah, kepemimpinan yang khas itu jelas sekuler itu, bahwa ini menunjukkan bahwa cara penyelesaian pemisahan dari agama dengan kehidupan itu tampak jelas. Karena edukasi dari seks itu tidak selalu berujungnya dengan kondom dari zaman dulu lah. Coba perhatikan. Tapi sebenarnya untuk berita kondom ini udah dari 2013 juga udah ada sih sebenarnya. Iya, makanya itu dari dulu banget. Dari dulu ya. Dari dulu banget, bahkan dari 2000-an. 2000 akhir lah. 10-an ke bawah itu sudah ada campaign tentang bagi-bagi kondom gratis. Karena HIV/AIDS selalu menjadi triggering itu. Padahal kan kalau supaya nggak kena HIV/AIDS, itu pertama kan ya tinggal dicegah hubungan seksual di luar pernikahan. Kedua, ya tadi hukumnya yang harus melindungi, memproteksi. Jadi
komposisinya tuh itu, bukan mencegah masyarakatnya untuk melakukan itu, karena itu keinginan individual. Contohnya misalkan, saya kan bisa naik motor nggak pakai helm, panas tau nggak? Gerah. Tapi itu untuk keamanan, ya. Terus bedanya apa sama orang zina? Gitu maksud saya. Iya. Kan keinginan pribadi bisa saja kan, pengen berzina, tapi ada hukumnya. Masalahnya kalau nggak pakai helm tuh ada hukumnya. Iya. Ya kan? Nah masalah orang berzina ini tidak ada hukumnya. Sesederhana kalau mau menekan HIV/AIDS atau maksudnya tidak perlu melakukan hubungan seksual di luar nikah. Iya itu aja. Harusnya itu udah selesai. Kan sesimpel itu. Dan kalau supaya orang bisa tidak melakukan hubungan seks, ya harus ada hukum yang membuat mereka jerah. Tapi memang nggak ada hukumnya di Indonesia. Bukan, ada hukumnya tentang perzinahan. Ada. Kalau salah satu melapor, itu bisa jatuh ke pasal perzinahan. Jadi kalau suka sama suka nggak bisa. Nah tapi kalau dalam Islam kan mau suka sama suka, mau tadi ada yang ngelaporin, ya zina aja. Itu sudah pelanggaran hukum. Itu masuknya zina ya? Kita ngobrolin tentang hukum syariat dulu nih. Ya secara syariat Islam. Ya kan berarti kan mau suka sama suka atau suka tidak suka apalagi. Terus ada pelaporan, apalagi yang tidak dilaporkan gitu ya. Misalnya ada saksinya dan seterusnya, ada standar ya kan untuk menentukan perzinahan di dalam syariat. Maka hukumannya jelas, serem banget. Kalau yang belum nikah, ketahuan zina, ada bukti, ada saksi, ya minimal 4 orang, minimal kemudian melihat langsung begitu ya, dan seterusnya. Ada standarnya lah, ada sangat rinci begitu. Itu terpenuhi atau ada pengakuan yang paling kuat. Dia mengaku nih habis berhubungan badan dengan si A atau gitu. Kemudian terjadilah hukuman. Kalau dia belum nikah, dicambuk 100 kali sampai bekas. Kalau untuk yang tadi selingkuh nih. Iya, yang udah menikah maksudnya. Iya, sudah menikah, selingkuh. Iya. Ya kan? Staycation nih. Ketahuan, dirajam sampai mati. Dia ini ya, kepalanya dilempar ya? Kepalanya, dia ditanam di tanah, disisain kepalanya doang dilempar. Di depan khalayak umum. Kalau sekarang mungkin dibikin live. Ngeri banget. Ya kan? Dengan hukuman itu, melakukan hubungan seksual aja di luar nikah, jadi takut. Zina, jadi takut ya? Jadi takut, mikir berapa ratus ribu kali. Tapi, di negara kita ini kan memang tidak menerapkan hukum syariat Islam. Iya. Dan tidak semua yang tinggal di negara ini agamanya Islam. Gimana tuh? Ya kan, tapi kan emang suka sama suka, ya sudah, selesai. Tapi kan di syariat Islam itu kan harus dipahami dulu hukum publik dengan hukum private. Hukum publik itu mau agamanya apapun, dia akan tetap dapat maslahatnya. Contohnya kenapa orang-orang mau nabung di bank syariah? Karena nggak ada bunganya, karena nggak ada ini dan itunya, ya kan? Apakah itu mengganggu akidah orang lain? Kan nggak. Nah, itu namanya hukum publik. Sama sama kisos seperti ini kan tidak mengganggu akidah agama lain. Ini masuknya kisos? Ya kan di kisos dong. Oh kisos tuh artinya hukuman ya? Iya, terhadap pelanggaran syariat yang yang ada ketetapannya kan. Kan di kisos. Kalau pezina kan begitu. Itu ketetapan, bukan kita yang bikin. Itu Allah dari Allah. Nah, tadinya ketika orang itu melakukan pelanggaran secara publik, itu kan pelanggaran publik. Ya. Mau agamanya apapun, ya tetap akan diperlakukan hukum yang sama dong. Karena kan tidak pengaruh ke akidah. Tidak pengaruh ke akidah. Ya. Nah, sedangkan kalau persoalan sudah ke private, nah itu baru kita tidak boleh maksa mereka mengikuti kepercayaan kita. Ya. Nah, itu yang nanti dipisah, harus paham di masyarakat. Hukum ini beda. Gitu. Cara penerapan tuh di dalam Islam ada hukum private nih, misal contohnya ada private ya, misalnya kayak ini aku ngasih contoh nih, kalau hukum private yang harus di ranah private misalnya. Ranah private misalkan pakai hijab terus suruh dilepas gitu ya hijabnya ya. Nah, kayak apa tuh? Di mana itu ya sepertinya? Nggak asing sebenarnya. Kayaknya sudah suruh pakai lagi. Oh, udah suruh pakai lagi. Soalnya ada pahlawan kesiangan. Nah, kemudian apa namanya? Jangan mancing-mancing kamu. Enggak. Ya kan? Ya, misalnya seperti itu kan. Nyapu terus kok. Ya, kan? Private tuh kan. Yeah. Ya makanya kan perempuan yang tidak muslim, non-muslim, ya nggak harus berhijab gitu maksudnya. Nggak dipaksa juga harus pakai hijab. Karena itu kaitannya dengan akidah. Tapi harus berpakaian yang sopan misalnya. Yeah. Nah gitu ya, nggak seperti hari ini gitu. Dan seterusnya, itu pandangan aja tentang bagaimana tadi persepsi kalau ada logika ditanya seperti itu ngobrolnya. Jadi harus tahu dulu bahwa ada dimensinya. Tidak semuanya serta-merta, kalau syariat Islam berarti semuanya harus Islam. Ya enggak, sekarang ini ya, hukum yang diterapkan bukan Islam. Tapi kenapa bisa dipakai ke orang Islam? Wah benar juga tuh. Harusnya antum sering ngomong itu ya. Enggak, jangan hilang saya. Ya kan gitu, karena hukumnya di sini juga
hukumnya bukan pakai syarat Islam, Nah, tapi mayoritas Islam. Dan bisa kan? Maksudnya bisa dijalankan orang gitu. Bisa. Nah, apa nggak lebih baik orang Islam pakai hukum Islam? Selesai. Kan gitu. Jadi jangan beralasan tadi bahwa ini hukum bla bla bla. Enggak. Hukum itu tetap memiliki akidah dalam tanda kutip. Jadi apa hukum yang kita terapkan sekarang itu ujungnya punya akidah juga gitu. Tapi dengan adanya seks bebas di zaman sekarang itu jadi hal yang privasi malahan, pribadi yang kita sebut pribadi tadi. Ini selama suka sama suka itu hal privasi, negara tidak boleh mencampuri, pemerintah nggak boleh mencampuri urusan kami yang belum nikah pun ya. Ya itu karena hukumnya. Persepsi itu muncul dari hukum yang ada dulu. Karena juga. Tadi Antum bilang memisahkan antara agama dengan kehidupan. Dengan kehidupan itu. Dengan jangan kehidupan dicampurkan publik. itu. Iya. Makanya agama nggak boleh ngomong sesuatu di publik. In a public life, agama nggak boleh ngomong. Karena kalau agama ngomong banyak aturannya, banyak yang nggak boleh. Bukan gitu. Ya jelas pasti ada aturannya gitu. Betul. Makanya nggak usah deh ngomong agama di publik gitu. Iya. Tapi padahal dia Muslim gimana tuh? Padahal kan dia menjalankan kehidupannya harus pakai agama ya. Lah, ya gitu, dari bangun gimana? tidur, masuk kamar mandi pakai hal agama, makan juga pakai hal agama gitu. Jadi kita ini umat yang hipokrit. Oke, bahasanya sulit. Umat yang hipokrit gitu. Umat yang kalau bahasa kita ini maaf ya kasar gitu. Yeah. Kita tuh nggak sadar jadi munafik gitu. Oke. Hipokrit tuh munafik gitu. Munafik tuh maksudnya gini, lah kan Muslim gitu loh. Pertanyaannya simpel deh. Zina itu atau seks bebas tuh dilarang nggak dalam Islam? Dilarang. Keras kan? Kita udah tahu semua pasti. Tahu semua kan? Tahu. Itu pelanggaran berat. Kalau dalam bahasa sebelah itu seven sin ya, seven big sin ya dosa besar. 7 dosa besar. Ya, kan termasuk perzinahan ya. Yeah. Jadi ada 7 dosa besar yang itu ibaratnya agama Samawi itu mengenal tuh. Perzinahan itu adalah dosa yang dari zaman Baula itu bukan dosa yang sangat besar gitu. Apalagi sesama jenis kan sekarang ya kan itu sudah ada loh sebelum sekarang ini itu peradaban kuno gitu maksudnya bahwa sesama jenis itu peradaban kuno gitu dan itu sudah ada sejak dulu dan itu sudah dikategorikan semuanya oleh siapa yang menciptakan alam semesta ini gitu itu adalah dosa besar sekali dan itu kita semua sepakat lah dengan literasi yang ada sehari ini kita semua tuh tahu itu hukum seks bebas itu jelas melanggar apapun dari sudut pandang apapun. Lah tapi kan herannya saya kenapa outputnya kondom begitu? Ya karena kondom untuk bisa mencegah apa? Mencegah penularan penyakit memang. Kedua kan mencegah kehamilan. Di mana kehamilan ini mungkin hamil yang tidak diinginkan kan. Hamil yang tidak diinginkan sebelum nikah mereka sudah hamil dan banyak kok sebenarnya di lingkungan kita juga yang hamil di luar nikah juga banyak. Makanya pakainya kondom ini, pakailah kondom ini gitu loh. Lah, masalahnya adalah kita yang melakukan seks bebas ini juga dari para mungkin anak-anak muda Muslim. Karena mayoritas ya Muslim kan, loh. Negara kita mayoritas Muslim kan. Berarti pasti pelakunya Muslim. Iya, nggak bisa menutup kemungkinan dong mayoritas berarti pelakunya Muslim. Sama kayak di Amerika. Yang nembak orang tiap hari itu agamanya apa? Oh iya. Ya karena di sana mayoritas agamanya itu gitu maksudnya. Itu konsekuensi sebagai konsekuensi demografi. Jadi tadi karena tadi Mas Mirza bilang itu akhirnya dilakukan oleh pemuda Muslim juga, akhirnya apa? Jadi problem. Iya. Ya itu makanya. Tapi kan mereka bilang kalau suka sama suka, pemerintah nggak boleh ngurusin, nggak boleh ikut campur urusan pribadi. Iya. Tapi ada yang bisa mencampuri hal itu sebenarnya. Apa tuh? Mereka masih takut untuk melakukan itu ketahuan orang tua. Kayak rata-rata di orang tua. Berarti kita ngomong norma. Oke, norma ya. Iya, norma. Nah, normanya kayaknya di Indonesia ini masih punya orang tua yang akan sangat marah ketika anaknya melakukan perzinahan sebenarnya. Ya jelas karena orang tuanya kan sudah paham. Orang tuanya itu ada di fase yang perjalanan kayak kita gini nih. Ya kan? Ya. Artinya sudah dapat informasi tentang itu. Tapi kan yang serem kalau itu udah jadi normal, akhirnya semua normalisasi, orang tua akhirnya sudah tidak marah lagi. Ya sudah main saja di kamar bersama. Jelas itu tidak mungkin terjadi di Indonesia. Jelas itu tidak mungkin terjadi. As a minority. Yes, minority tapi ada sih kayak orang tua kalau yang minority mungkin. Ya sudah kacau banget tuh, chaos banget. Tapi kalau as a majority itu nggak mungkin itu bakal bisa begitu. Tapi ada kemungkinan kalau maksudnya gini, karena kita kan tidak mau timur, ya kita nggak mau bukan karena pengaruh Islam kuat di sini. Oke. Jadi nggak ada sebutan budaya timur. Kalau mau ngomong budaya timur, Filipina itu lebih parah.
Filipina sampai ada timur industrinya. Apa? Sampai ada industrinya. Industri, okay. Sampai ada industri Filipina itu. Kayak di Jepang gitu ya? Iya, padahal dia Southeast kan, timur. Iya sih. Jadi kalau budaya timur disebut Indonesia masih bisa menjaga begini tata krama dan sebagainya, itu budaya timur itu salah. Karena pengaruh Islam kuat. Pengaruh Islamnya yang kuat. Harus diakui. Okay. Pengaruh Islam kuat. Controllingnya di situ. Para orang tua tuh menjadi controlling itu karena pendekatan agama pasti. Nah, anak-anak muda ini cenderungnya menghabiskan masa muda tidak dekat dengan agama. Makanya jadi persoalannya mayoritasnya akhirnya jadi seperti ini. Pemerintah di sisi lain tidak bisa masuk karena tadi ada border, mereka nggak punya hukum yang kemudian bisa melibatkan dirinya di dalam aktivitas itu. Beda kalau pakai syariat Islam tadi ya. Secara born dari lahirnya bahwa dia sudah langsung keikat agama Islamnya. Bahwa dalam Islam nggak ada istilah ini ranah private saya. Oh, nggak ada. Karena soalnya kalau ketiban meteor tuh semua rumah nggak milih gitu. Oh, ini rumah pezina nih, jatuhin aja meteor. Nggak ada begitu. Kalau ada gempa, hujan, itu nggak milih, gempanya cuma di rumah dia gitu. Masalahnya ini gempa semua hancur gitu. Sehingga kesadaran masyarakat di situ, pemahaman ada di situ, ini yang menjadi controlling di masyarakat kita agar tidak terjadi perzinan, walaupun ya semakin menipis controlling itu ketika berada di tempat yang juga semakin tipis spirit agamanya. Misalnya kayak di kota-kota besar. Itu semakin tipis kan? Karena spirit agamanya jauh dan seterusnya, maka nggak ada controlling itu. Nah, akhirnya mau nggak mau, ya pemerintah hanya bisa nyolek pakai kondom. Dan itu menurut saya solusi yang pasti akan begitu terus berulang. Karena persoalan fundamentalnya bukan di situ. Persoalan fundamental itu ada di hukumnya. Yang nggak bisa menjangkau ranah itu. Sehingga ya bisanya dia cuma melakukan itu. Tapi yang jelas itu tentu tetap salah. Karena artinya berarti kondom itu bentuk dukungan mereka, ya udah deh, lu kan nggak bisa dikasih tahu, udah deh main aman aja. Itu sama aja kayak tadi orang tua udah sana main, nggak bisa dilarang juga. Oh enggak gini kalau gitu. Udah sana main staycation, yang penting nggak hamil. Ya kan gitu kan, ya itu kan negara gitu. Tapi kayak di luar negeri juga gitu sih, yang penting kamu nggak hamil. Nah ya itu kan. Kamu terserah mau ngapain negara aja. Yang kayak gitu negara apa namanya? Sekuler, liberal kan? Iya sih. Ya pasti kan. Barat-baratan lah. Nah, negara liberal kan, tipikal begitu kan. Negara yang bebas banget gitu. Maksudnya artinya menjunjung tinggi kebebasan individu gitu misalnya. Tadi individu dan individu. Terus nanti bebasnya ketemu nggak ada yang bebas lagi kan. Karena kebebasannya ketabrakan semua gitu. Nah, itu kan yang dimaksud dengan tadi. Akhirnya kita referensinya jadi salah tempat tadi. Muslim tapi ngelihatnya ke barat. Akhirnya Muslim yang ke barat-baratan. Gaya hidupnya hedon, seks, bebas, narkoba dan seterusnya. Itu bukan tanpa sebab begitu. Bahkan di beberapa sektor seperti narkoba misalnya, itu set loh Mas, itu di set secara internasional loh. Supaya ya contoh kita tahu ya ceritanya Panji waktu di Amerika. Ada satu kota yang kayak zombie. Oh aku ngerti. Kan gila kan? Aku ngeliat di ini sih, tapi bukan dari ceritanya Panji. Nah, itu lihat langsung kan? Nggak, lihat dari video maksudnya. Video di YouTube kan ada tuh yang dia bikin di jalan-jalan gitu kan? tuh. Dokumenter jalan-jalan ternyata kayak benar kayak zombie gitu. Kan? Kecanduan kan? Iya, kecanduan. Itu ada pinggir jalan gitu. Bayangin, project itu lama loh. Buat membuat satu kota itu kayak gitu. Itu proyek yang disusun, direncanakan. Oh iya? Loh iya dong. Wow, serem banget. Serem banget. Ngapain malah digituin ya? Harusnya kan punya kota, bagaimana kotanya jadi... Yang merencanakan bukan pemerintah. Yang merencanakan para kartel ini. Oh iya. Para kartel untuk membuat itu. Karena kan uang. Mereka nggak peduli tentang eksistensi manusia. Karena mereka hanya peduli tentang dirinya dan I have money. Iya. Gimana aku deal dengan, aku dapat duit dengan itu. Lah pemerintahnya kan kewalahan. Karena hukumnya. Dan kemudian celah-celah itu lah. Yang menjadi... Ya tadi, akhirnya membuat kartel-kartel ini makin liar begitu, beregenerasi, tentu dengan iming-iming, apalagi Amerika sekarang lagi susah, ya kan? Dan tidak mungkin itu tidak menutup kemungkinan itu juga bisa di Indonesia dengan melalui kerusakan-kerusakan seperti ini. Kalau pembagian kondom menurut Antum kerusakan? Kerusakan. Bagaimana tidak rusak? Selain kondom, solusinya apa? Ya dirubah hukumnya supaya bisa menjangkau. Supaya mengikat, supaya hukumnya dirubah. Iya, supaya keras dengan itu. Tapi sebenarnya karena kalau udah suka sama suka nggak bisa ya. Nggak bisa. Tapi gini Tat, pernah nggak Antum lihat? Dulu kayak sering sih, tapi di kita ngeliat di TV penggerebekan kamar kos atau penggerebekan hotel, tapi bukan esek-esek. Tapi pasangan yang belum menikah itu digerebek, ditangkap, terus diblur. KTP-nya. Dulu kan juga, dulu banyak banget kayak gitu. Antum setuju nggak dengan itu? Setuju dengan itu. Sekarang udah jarang sih. Gerebekan gitu ya? Gerebekan yang
yang belum menikah itu digerebek, dibawa kantor polisi. Ya sebenarnya itu ini bagus ya sebenarnya. Sebenarnya itu sama aja solusi pragmatis juga. Karena tadi hukumnya nggak bisa menyentuh ke private. Itu jatuhnya malah memang jadi. Tapi kan orang jadi takut gitu kalau mau zina terus nanti di hotelnya digerebek sama polisi. Oh iya, efeknya akan takut. Tapi sebetulnya tidak fundamental tadi. Coba beda cerita kalau mereka itu takutnya adalah ditangkap persoalan perzinahan dan hukumannya jelas. Lah kalau orang esek-esek itu hukumannya paling malu ya. Pertama karena kesuting. Malu dong terus orang tuanya dipanggil. Dan pembinaan, Mas. Orang tuanya tahu tuh. Pembinaan. Kan dibina doang kalau awal-awal ya. Oh maksudnya antum tuh nggak dihukum misal dimasukkan sel gitu? Enggak kan efek jerah dok. Nggak ada. Yang dicari kan efek jerah sebetulnya. Iya. Jerah tidak melakukan itu lagi. Betul. Gitu loh maksudnya. Lah dalam perkara tadi pas misalnya ngomong perbandingan hukum ya, di syariat HAM tuh kan semua hukumnya bikin jerah. Sedangkan di hukum hari ini ya tadi, jangankan kok zina, koruptor aja hukumannya balah. Iya kan? Ya, nggak mungkin jerah gitu loh. Jadi jangan jadi gini. Masalah tentang ini harusnya dipandang sebagai masalah yang fundamental. Artinya kalau masalah ini fundamental, penyelesaiannya pun harus fundamental. Kita akan terus mengulang kondom terus ini. Saya khawatirnya malah apa coba? Apa? Ini ada bisnis. Nah tadi aku mikirnya itu pengadaan malah. Pengadaan kondom. Iya dong, ya, ada bisnis juga di situ, di baliknya dan whatever lah itu. Kita berspekulasi saja. Ini bukan fakta ya. Kita ngarang aja ya. Kita spekulasi. Apa kalau anak muda sekarang bilang ini konspirasi, ya kan? Ini kan kita berkonspirasi. Bisa saja kan konspirasi konsepsi, kontrasepsi kan? Konspirasi kontrasepsi. Kan bisa jadi kan seperti itu. Gitu. Sehingga ya apa faedahnya dengan membagi kondom tiap berapa dekade gitu, tiap berapa waktu yang berulang gitu loh, Mas. Ya coba antum bayangin ya. Kondomnya itu misal deal. Ini kita imajinasi aja kan. 13.000 kondom yang dibagi atau mungkin bisa seluruh Indonesia 50.000 kondom yang dibagi. Itu satu kondom berapa? Satu kondom. Satu kotak. Misal nih ternyata proyeknya adalah 5.000. Wah, tinggal dikali tuh. Berapa ya? Nggak mungkin lah kondom 5.000. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Lebih ya? 10.000 lebih lah. Misalnya katakan, sebetulnya kan gini, alat kontrasepsi kan untuk membantu pasutri. Misalnya pengen berhubungan tapi stop, jangan punya anak dulu deh, udah cukup, misal gitu maksudnya. 2 dulu deh gitu. Kan nggak apa-apa, halal. Dalam hukum Islam nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa kan, nggak apa-apa membatasi karena khawatir nanti nggak susah buat kehidupannya kan. Kita batasi dulu, nggak ada masalah. Kalau dulu ada namanya azal kan, senggama terputus. Itu klasik. Tapi sekarang ada alat bantu namanya kondom. Sebetulnya peruntukannya untuk itu gitu loh maksudnya. Tapi akhirnya disalahgunakan. Disalahgunakan tuh, jadi alatnya tuh nggak salah ya. Tapi penyalahgunaan ini yang harusnya diselesaikan gitu. Ya, jadi gitu. Jadi saya tidak sepakat pembagian kondom dan justru itu malah bentuk negara mendukung perzinahan. Dan kita harus mencegah itu. Jangan mau dibodohi. Ini pasti bisnis. Coba dihitung lagi, Tat. Berapa ya? Coba kita hitung lah. Konsep konspirasi kontrasepsi. 50.000 kondom dikali. Teruntuk dirimu yang menjadi teman hidup.